Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama, yaitu zina. Dalam agama Islam, pergaulan bebas adalah proses hubungan dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki mereka yang sudah tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jenis-jenis pergaulan bebas. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, pacaran. Yang ketiga, seks bebas. Yang keempat, tawuran antar pelajar. Yang kelima adalah suka dunia malam. Faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, orang tua yang mengizinkan anaknya untuk berpacaran. Yang kedua, anak yang berasal dari keluarga broken home. Yang ketiga, kehidupan ekonomi keluarga. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan perbuatan zina. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik, tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Selanjutnya kita masuk kepada hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Selanjutnya kita masuk kepada hukuman bagi pezina. Hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i.
Siapa saja kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Lut, yaitu liwat, bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Darimi. Yang kedua, hukum bagi pezina ghairu muhsan. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 2. Dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak mendapat warisan. Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaiton. Artinya, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaiton. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna min asyratis saati ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamr wa yazharaz zina. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqallahul azim.
Baiklah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.